Jadi untuk melihat sebuah kesuksesan atau daya survive dari sebuah usaha itu, menurut para ahli-ahli ya, yang kita tonton sering di YouTube itu, biasanya 1 tahun, karena telah melalui dari bulan Januari sampai Desember itu telah melalui setiap bulannya. Jadi kita bisa tahu gitu kan, daya survive usaha yang kita jalankan itu bisa benar-benar survive nggak untuk kedepannya. Halo, selamat datang lagi di channel ini ya. Di video kali ini kita mau sharing-sharing aja tentang usaha. Ya, terutama usaha sablon cup plastik ataupun sablon plastik ya. Di zaman yang sekarang ini ya sudah merambah ke dunia medsos ya. Banyak sekali orang-orang pakai medsos sekarang ya. Kalau zaman dulu-dulu ya masih medsos ini masih kurang lah, karena kebanyakan orang promosi itu melalui website. Kalau dulu ya, zaman bahola dulu. Kalau zaman sekarang nggak ada cerita. Mau yang bayi-bayi kecil gitu ya udah pandai main HP. Malah yang tua-tua ini yang kurang ngerti main HP. Itu lehernya. Bocah-bocah kecil-kecil itu udah tahu dia main HP. Kayak mana download game di Play Store lah, macam-macam lah, segala macam. Jadi zaman yang sekarang ini semua serba modern ya. Pakai HP, mau promosi pakai HP. Bahkan yang gratis-gratis untuk promosi sudah bisa kita lakukan gitu. Seperti di Facebook. Ya kan? Di Facebook itu kan ada tempat jual-jualan ya, grup-grup jual-jualan. Nah, kita bisa promosi di situ. Ataupun Instagram kita bisa punya akun sendiri gitu kan. Akun Instagram kita buat dalam mode bisnis ya. Seperti WA juga bisa kita buat dalam mode bisnis. Jadi nanti ketika ada orang yang chat ke WA kita itu mereka bisa melihat produk kita gitu kan. Nanti ada seperti lambang toko ya di WA kita itu, WA bisnis. Udah nanti mereka melihat produk-produk kita. Misalkan ukuran cup 12 oz, 14 oz, 16 oz, 18 oz, 22 oz. Nah, itu mereka bisa melihat di situ. Jadi mereka nggak perlu kita kasih gambarnya, fotonya ini gitu. Nggak perlu juga. Bagi mereka yang melek HP gitu kan. Mereka tahu. Langsung klik lambang toko itu, nanti muncul semua di situ katalog-katalog dari produk-produk kita. Tapi kalau yang nggak tahu ya udah sama aja. Kan ada sebagian yang tahu mereka, ada yang sebagian nggak tahu. Nah, yang nggak tahu ini yang payah pula nanti jadinya ya. Yang nggak tahu ya kita kirim aja gambar, misalkan mereka kayak mana contoh dari gambar cupnya seperti inilah gitu. Langsung kirim gambarnya, udah gitu aja ya. Dan untuk melihat kesuksesan sebuah usaha ataupun nggak usah kesuksesan lah ya, daya survive aja dulu itu yang paling penting kan. Dari setiap usaha apa aja lah harus punya daya survive. Terutama sablon cup plastik ini, kita harus punya daya survive ya paling enggak untuk 1 tahun lah, jangka waktu 1 tahun itu, karena telah melalui beberapa bulan dari bulan Januari sampai Desember. Kalau kita bisa survive di situ ya, bisa survive di situ paling enggak dapat lah UMK ya, uang UMK dari situ, berarti udah bisa survive itu. Karena melalui setiap bulannya itu kan berbeda-beda. Ada bulan Januari, Februari sampai ke Desember itu beda-beda. Dan setiap bulan juga punya kesulitan ataupun kemudahan untuk mendapatkan orderan itu. Terutama kalau untuk minuman ini biasanya bulan yang ber-ber ini, September, ber-ber gini yang hujan ya. Musim penghujan ini biasanya ya bagian kafe-kafe kayak kopi itu yang masih tetap jalan. Tapi kalau yang es, nah, karena sebagian untuk cup-cup plastik kayak gini nih untuk jualan es gitu ya, minuman-minuman yang menggunakan es. Jadi biasanya bulan yang penghujan ya, musim penghujan, nah itu yang agak kurang. Nah, itu yang perlu kita cermati ya kalau mau buka usaha sablon cup plastik.
memang kalau misalkan promosi kita yang organik ya, yang nggak berbayar, yang nggak hanya gratis, misalkan kurang gitu kan, kita bisa menggunakan yang promosi secara berbayar, yang menggunakan ads. Dan itu biasanya aku melakukannya itu di Instagram ya, karena Instagram ini tempat orang foto-foto, banyak berkumpul para kaum milenial ya, yang suka Instagramable. Nah, itu bisa dibilang ya, mereka suka foto-foto ya, mereka step entah beli apa gitu kan, udah difoto lah, udah entah beli apa sesuatu difoto lah, kayak gitulah. Makanya itu aku lebih banyak untuk promosi itu melalui Instagram. Facebook bisa juga ya, karena cuma dua itu sih biasanya aku pakai, Facebook, Instagram. Kalau yang lainnya kayak TikTok itu maklum HP kurang memadai. Berat ya. TikTok itu kan isinya video semua gitu kan, video. Jadi ya berat untuk di HP gitu. Memorinya terlalu banyak dipakainya gitu. Kalau teman-teman mau berkecimpung di TikTok juga bisa, bagus itu. Itu bagus TikTok itu. Bisa merajai semua ini ya, media sosial. Yang dulunya tuh TikTok itu kan dia hanya untuk ya udahlah, bagian kayak joget-joget gitulah, macam-macam lah gitu. Tapi sekarang udah ada banyak edukasi dari channel-channel ataupun dari TikTok ini ya, akun-akun TikTok yang berbau edukasi itu sudah banyak di situ. Promosi juga banyak di situ. Orang-orang live untuk jualan itu juga banyak di situ. Dan hampir mengimbangi sama Facebook gitu ya. Itu bagus sekali untuk di zaman sekarang ini. Cuman kendalanya itulah, karena memori HP nggak kuat ya udah. Itu mungkin nanti di skip dulu ya. Untuk saat ini skip dulu, mungkin kedepannya pakai TikTok juga gitu. Oke teman-teman, hanya itu sharing-sharing kali ini. Ya ada ilmunya atau nggak ada ya, tergantung kita yang menafsirkan ya. Semoga aja bermanfaat sharing-sharing kali ini ya. Sharing-sharing bisa dibilang ya hanya cerita-cerita biasa lah kayak gini ya. Tapi paling nggak ada edukasi yang teman-teman bisa ambil dari cerita ini ya. Mungkin ada pertanyaan dari ini ya, teman kita. Ada pertanyaan dari Win Cup Packaging. Ya, Bang, permisi mau nanya, lebih bagus atau kuat hasil afdrukan Bremol yang warna hijau tua atau agak hijau kekuningan? Mohon saran. Makasih Bang. Kalau untuk hasil afdrukan itu yang bagus itu hijau tua, karena dia lebih kuat gitu ya, lebih kuat, lebih tahan. Nah, untuk nggak mudah rontok gitu kok, ketika kita gesut gitu kan di rakel pas nyablon tuh kan, nggak mudah rusak, nggak mudah bocor gitu. Tapi kalau yang agak hijau tua kekuningan itu nanti pas penyemprotan agak susah ya, agak susah pas penyemprotan. Paksa kita harus kuat itu nyemprotnya lagi gitu kan, hasil apa, rontok. Jadi disarankan ya pakai yang hijau tua aja ya, hijau itu lebih bagus, mudah untuk disemprot, tahan juga untuk pas waktu nyablon, nggak mudah bocor. Oke, mungkin itu pertanyaannya, semoga bermanfaat. Ini udah 9 menit 9 menit, entah kayak mana lah nanti HP ini, tak kuat entah enggak untuk proses buat videonya lagi ya, proses editingnya adalah ya, semoga aja masih ada memorinya.